Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yanur Alim, NIM 202002631. Saya di sini akan mempresentasikan hasil analisis saya, yaitu perbandingan antara efektivitas ekstrak daun kelor dan daun pinahong dalam formulasi stean anti-esen. Untuk sinopsisnya, Nona R adalah farmasis di PT Yamai. Nona R sedang melakukan formulasi sabun facial foam anti-esen. Nona R sedang mempertimbangkan apakah daun kelor, daun pinahong akan ditambahkan dalam formulasi yang akan dibuat. Jika Anda sebagai Nona R, formulasi apa yang akan diambil? Yang pertama yaitu ekstrak daun kelor tunggal, yang kedua adalah ekstrak daun pinahong tunggal, dan yang ketiga adalah kombinasi antara ekstrak daun kelor dan daun pinahong. Kemudian di sini saya akan menganalisis Piko. Yang pertama yaitu problemnya formulasi sabun anti-esen, kemudian interventionnya yaitu daun kelor, kemudian conversionnya yaitu daun pinahong atau perbandingannya, dan outcome-nya yaitu terbukti efektivitas sebagai sabun anti-essence. Daun pinahong merupakan tanaman menjalar yang sering disebut dengan gondola. Pinahong mudah tumbuh di dataran rendah maupun dataran tinggi, termasuk di Indonesia. Daun pinahong banyak dimanfaatkan masyarakat suku Jawa untuk mengobati banyak berbagai penyakit, termasuk untuk penyembuhan luka dan peratangan jerawat. Daun kelor adalah tanaman yang dapat digunakan dalam banyak formulasi obat. Sebagai bahan obat, hampir setiap bagian dari taman ini telah dimanfaatkan di Asia Selatan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Penangkalan antimetik, antibakteri, antiuretik, dan ekspektoran. Pohon kelor merupakan salah satu tanaman yang daunnya dapat dipanen dan dimanfaatkan untuk membuat campuran farmakologi yang memiliki sifat antibakteri. Daun kelor mengandung senyawa flavonoid, alkaloid, dan fenol yang dapat digunakan untuk membatasi perkembangan bakteri. Daun kelor mengandung sejumlah bahan kimia antara lain flavonoid, saponin, dan tanin yang kesemuanya memiliki kemampuan untuk menghambat pertumbuhan aktivitas antibakteri. Kemudian dari analisis jurnal ini didapatkan konsentrasi dalam ekstrak daun kelor yaitu dibagi menjadi beberapa konsentrasi, yaitu 5%, 10%, 20%, 40%, dan 80%. Sebagai kontrol negatif adalah gel aquadis dan kontrol positif adalah gel aritromisin. Sedangkan pada ekstrak daun pinahong dibagi dalam beberapa konsentrasi, yaitu 20%, 40%, 60%, 80%, dan 100%. Perbandingan kontrol positif yang digunakan yaitu dengan menggunakan clindamycin dan kontrol negatif menggunakan aquadis. Untuk zona hambat ekstrak daun kelor bisa dilihat dalam gambar dalam tabel, yaitu keterangannya yaitu F1 sebagai gel ekstrak daun kelor dalam konsentrasi 50%, F2 konsentrasi 10%, F3 sebagai konsentrasi 20%, dan F4 konsentrasi 40%, dan F5 konsentrasi 80%. Untuk pengukuran zona hambat ekstrak daun kelor yaitu hasil pengukuran diameter zona hambat Staphylococcus aureus pada media agar dapat dilihat pada tabel 1, yaitu pada diperoleh rata-rata zona hambat yang dapat pada kelompok F1
sebanyak 5,85 mm dan kelompok 2 F2 sebesar 10 mm dan kelompok F3 sebesar 11 mm, kelompok 4 sebesar 15,4 mm dan kelompok 5 sebesar 21,05 mm. Pada kontrol positif diperoleh zona hambat sebesar 32,2 mm, sedangkan kelompok negatif sebesar 0 mm. Zona hambat tertinggi diperoleh pada kelompok F5 dengan rata-rata diameter zona hambat sebesar 21,05 mm, sedangkan diameter zona hambat terkecil diperoleh pada kelompok F1 yaitu sebesar 5,85 mm. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar konsentrasi gel ekstrak daun kelor, semakin besar pula zona hambat yang terbentuk. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar konsentrasi gel daun kelor, maka semakin besar pula zona hambat yang terbentuk. Kemudian selanjutnya ada tabel zona hambat ekstrak daun binahong, yaitu pada konsentrasi 20, 40%, 60%, 80%, dan 100%. Zona hambat ekstrak daun binahong, hasil uji aktivitas antibakteri binahong terbukti dapat menghambat pertumbuhan bakteri Propionibacterium essens dengan dibentuk zona bening di sekeliling lubang. Zona bening yang terbentuk merupakan zona hambat bagi pertumbuhan bakteri. Hal ini terjadi karena adanya aktivitas antibakteri pada daun binahong. Pemberian konsentrasi ekstrak yang berbeda pada daun binahong menimbulkan hasil yang berbeda. Pada konsentrasi 20, diameter darah hambat ekstrak daun binahong adalah 1,13 mm, sedangkan konsentrasi 40 yaitu 3,63 mm dan konsentrasi 60 yaitu 7,50 dan sedangkan konsentrasi 80 dan 100 ekstrak daun binahong adalah 17 mm dan 9,00 mm. Pengamatan hari kedua pada waktu 48 jam menunjukkan adanya peningkatan diameter darah hambatan, terdapat pertumbuhan bakteri. Terlihat pada tabel 2 menunjukkan diameter daerah hambat bakteri semakin luas. Dapat dilihat dari pemberian konsentrasi 20 pada respon hambat 24 jam, perkembangan bakteri sebanyak 1,13 mm, sedangkan waktu 48 jam daerah hambat bakteri meningkatkan jumlah 3,50 mm. Perlakuan konsentrasi 40% menghasilkan respon hambat sebesar 3,63 mm pada 24 jam. Kemudian meningkat menjadi 4,90 mm pada waktu 48 jam. Kemudian pada konsentrasi 60%, hambatan pertumbuhan bakteri pada waktu 24 jam sebesar 7,50 mm dan meningkat menjadi 10,23 mm pada waktu 48 jam. Memerlukan konsentrasi 20%, daerah hambat pertumbuhan bakteri pada waktu 24 jam sebesar 8,17 mm dan meningkat menjadi 10,23 pada waktu 48 jam dan konsentrasi 100 daerah hambat pertumbuhan bakteri pada waktu 24 jam sebesar 9,00 mm dan meningkat menjadi 10,20 mm pada waktu 48 jam. Kesimpulan dari data yang dihasilkan dapat disimpulkan bahwa ekstrak daun kelor dan daun binahong, zona hambat yang paling besar yaitu daun kelor, sehingga dapat disimpulkan bahwa daun kelor lebih efektif dibandingkan daun binahong
Untuk daftar pustakanya bisa dilihat saja, dan ini jurnal yang saya ambil dalam untuk menganalisis perbandingan antara daun pinahong dan daun kelor. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang pas dan tingkah laku yang saya yang kurang berkenan. Saya minta maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.